Mengapa perlu hipnoterapi? Saya tidak akan menjelaskan teori hipnoterapi yang mendalam secara sederhana. Kalau Anda, Bapak Ibu, mengikuti pelatihan hipnoterapi, biasanya dijelaskan mengenai analogi gunung es. Secara sederhana seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi pikiran manusia ini bisa dibagi dalam dua hal, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu ibaratnya berada di permukaan atas gunung es ya, hanya kelihatan sebagian kecil, sementara yang bawahnya yang tertutup oleh laut ya, oleh air, itu bongkahan yang jauh lebih besar, dan itu adalah pikiran bawah sadar kita. Kalau di prosentase, kira-kira pikiran sadar itu 10-20%, pikiran bawah sadar itu 80-90%. Pikiran sadar itu isinya apa ya? Kemauan, memori jangka pendek, berpikir logis, kritis, itu pikiran sadar ya Bapak Ibu. Dan itu cuman sekian persen ya. Yang paling gede, yang paling banyak adalah di pikiran bawah sadar, itu berisi keyakinan atau belief kita, emosi-emosi, kebiasaan, refleks, nilai Anda, ya, nilai hidup, reaksi protektif seperti naluri membela diri segala macam, imajinasi, ingatan jangka panjang, intuisi, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar hipnoterapi itu sebetulnya belajar untuk memberdayakan ya, potensi yang paling besar, yaitu pikiran bawah sadar kita. Secara sederhana begini, kalau diumpamakan ya, ini dibagi ada dua gambar, yaitu kondisi gambar sebelah kiri dan kanan ya. Sebelah kiri ini ketika pikiran sadar dan bawah sadar ini nggak sinkron, jadi saling bertentangan, konflik. Pikiran bawah sadarnya masih mengikuti pola-pola kecenderungan lama. Misalkan Anda ingin berhenti merokok, pikiran sadarnya ingin berhenti merokok, tapi bawah sadarnya masih ada kebiasaan merokok, masih ingin, dan itu mencengkram kuat ya, ada konflik ya. Contoh lain, Anda ingin sukses, ingin memiliki rasa percaya diri, ingin berkembang ya, Anda pinginnya hal-hal yang namanya perencanaan hidup ya, kita pasti pingin yang baik-baik, yang positif. Tetapi ke bawah di pikiran bawah sadar, kebiasaan lama, ada kemalasan, keengganan untuk berubah, merasa diri negatif, tidak baik, sehingga tidak percaya diri dan lain sebagainya. Hipnoterapi itu sebetulnya mengubah dari kondisi kiri ke kondisi kanan. Di gambar kanan itu seperti Anda lihat, itu pikiran sadar dan bawah sadarnya sudah sinkron, tidak ada konflik, nyambung. Ibarat kalau kita punya mobil canggih berkecepatan tinggi, ya jangan nginjak rem dan gas bersamaan gitu ya. Anda nggak kemana-mana, nggak akan melaju. Tapi ketika tujuan Anda, pikiran sadar sama bawah sadar tujuannya sama, sinkron, wah ini enak, ini mobilnya bisa meluncur begitu kencang ya, untuk meraih tujuan. Seperti itu kurang lebih ilustrasi yang paling sederhana. Kembali ke pertanyaan ya, mengapa perlu hipnoterapi? Setidaknya ada 4 hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mengatasi rasa takut dan lebih berani mengambil keputusan. Kalau Anda termasuk orang yang ragu-ragu, ingin maju, ingin ini, tapi ragu, bisa nggak ya, bisa nggak ya, jangan-jangan ya, sudah ada rasa takut ya, kekhawatiran, sehingga keputusan Anda kurang tegas, kurang jelas. Akibatnya ya tindakan Anda serba tidak jelas, penuh keraguan-raguan. Anda tidak lagi bisa bertindak dengan full power. Yaitu Anda perlu hipnoterapi. Yang kedua, supaya pikiran Anda lebih berfokus dalam meraih tujuan.
Jadi seorang motivator pernah mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada kok orang yang gagal, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa sukses. Semua orang itu bisa sukses. Jadi orang yang gagal itu sebetulnya adalah orang yang nggak fokus saja dan nggak punya tujuan, ya, atau punya tujuan tapi nggak pernah fokus. Karena ini pikiran bawah sadar sama pikiran sadarnya nggak sinkron. Nah, ketika itu sinkron, ya otomatis akan fokus pada tujuan. Manfaat, ya, alasan mengapa kita perlu hipnoterapi yang ketiga adalah supaya menarik hal-hal positif dalam hidup Anda. Ya. Anda tentu pernah tahu dengan istilah the law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi ketika Anda fokus pada tujuan, ketika Anda tidak banyak lagi untuk penuh keraguan atau hal-hal negatif lainnya, ketika Anda fokus sebetulnya Anda menarik hal-hal positif dalam hidup Anda. Anda fokus, optimis, ada keyakinan, ya energi Anda bisa full power ke sana, dan luar biasanya menurut the law of attraction itu kondisi yang sangat bagus untuk menarik hal-hal positif lain dalam hidup Anda. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ya, ini jelas, ya. Jadi setidaknya 4 hal ini yang menjadi alasan kenapa kita perlu melakukan hipnoterapi.